Oke guys, kembali lagi ya kita bersama Cari Cuan. Nah, bagaimana nih kondisi teman-teman semua hari ini? Oke ya, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency. Terutama kita melihat dulu ya pergerakan daripada si Bitcoin sendiri. Terus kalau kita lihat secara keseluruhannya untuk altcoin kali ini, Ethereum ini koreksi 0,02%, SRP masih cukup bagus 3%-an ya. Solana 3% juga. Jadi kalau kita lihat di sini mayoritas keadaan daripada altcoin masih didominasi dengan sedikit recover ya, karena Bitcoin baru aja recover juga sampai kepala 107. Sektornya dari meme coin di sini bagus ya, udah mulai ada rebound tipis-tipis, termasuk ada Dogecoin, Shiba Inu, PP, dan untuk beberapa altcoin lainnya, termasuk dari meme coin ini ya. Kalau dari meme coin sih 99% masih dalam kondisi recover ya. 99% recover, sekitar ya 1%-nya itu dalam kondisi koreksi. Nah, untuk kali ini kita ada sedikit nih rekomendasi untuk altcoin ya yang diperkirakan lah ya altcoin ini bisa mengalami kenaikan di bulan depan. Semoga saja ya. Nah, langsung kita menuju yang pertama. Nah, yang pertama itu ada The Bridge atau DBR. Nah, DBR itu apa? The Bridge adalah salah satu protokol interoperabilitas cross-chain yang membangun Internet of Liquidity, ya kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa keunggulan daripada si Bridge ini atau DBR adalah dia sebagai token governance, tata kelola DAO gitu. Terus dia juga sebagai validator staking dan keamanan jaringan, delegate staking dan utilitas, insentif dan airdrop bridge point. Nah, ini cukup bagus sebenarnya untuk token ini ya. Terus dia juga ya sedikit ringkasan lah dari tata kelola supply-nya. Nah, melihat dari supply itu kan 10 miliar. Komunitas dan airdrop itu 20% Bro dari 10 miliar. Ekosistemnya 26%, core apa ya namanya? Bisa dikatakan kontributor lah. Nah, itu 20%, untuk foundation-nya itu 15% dan untuk strategic partner-nya itu 17% ya. Validator itu 2%. Nah, terus di sini kita lihat dulu nih dari segi market dulu ya. Kita lihat dari market, dia udah ada di beberapa market nih seperti Bybit, Bitget, Max Global ya dan beberapa cek lainnya. Nah, mungkin kalau dia bisa masuk nih ya ke Kraken ataupun ke Binance itu mungkin ada lonjakan harga bagi bridge ini. Mengingat kalau kita lihat circulating supply-nya belum nyampe 2 miliar ya. Jadi sebenarnya kalau circulating supply belum nyampe 2 miliar sih ataupun di di 10 miliar ya itu untuk menyentuh di ranah $1 itu masih wajar aja. Jadi ya harapannya ada. Mungkin untuk harga saat ini kan 0,02 mungkin sampai di area 0,1 it's okay, masih oke banget lah ya. Oke, kalian bisa riset kembali ya untuk token DBR ini atau bridge ini. Nah, berikutnya di sini ada Sin Futures atau triggernya itu F ya, triggernya itu F. Jadi yang perlu kalian ketahui untuk token Sin Future ini, apa sih token Sin Future ini? Jadi ya token Sin Future ini berdasarkan sumber resmi dan analisis mendalam gitu kan. Ya ada beberapa fungsi daripada token F ini atau Sin Future ini. Nah, Sin Future ini adalah salah satu platform DEX terdesentralisasi gitu ya, Bro ya, yang bisa dilakukan untuk perdagangan derivatif on-chain. Jadi ini cukup menarik sebenarnya. Nah, supply-nya sama ya. Untuk supply-nya ya sama yang bridge tadi. Nah, kalau bridge tadi kan 10 billion ya. Kalau kita lihat dari Sin Future atau F ini ya, triggernya dia F aja, Bro. Nah, itu 10 miliar juga. Untuk circulating supply-nya 1,92 miliar. Untuk price harganya cenderung lebih murah dibandingkan bridge tadi. Kalau bridge kan di 0,2 sedangkan Sin Future itu di area 0,009. Masih ada 2 zero ya di belakang koma. Melihat dari segi marketnya dia udah ada di Bybit, ada di Bitget, Max Global, Get.io, KuCoin, BingX ya. Untuk keduanya di sini
Oh, dia belum ada di Kraken juga belum ada, Crypto.com belum ada, OKX belum ada ya. Kalau dia bisa listing ke platform itu dulu sebelum ke Binance, mungkin harganya akan cenderung lebih bagus lagi ya. Untuk komunitasnya dia 80% masih bullish ya terhadap token ini. Nah, dan di sini, fungsi daripada token ini apa gitu kan. Jadi dia sebagai tata kelola terdesentralisasi atau ya bisa dikatakan governance lah ya. Dan dia juga sebagai token staking reward ya. Jadi ada staking app memberikan hak voting plus bagian dari fee platform atau liquidity pool. Nah, ini cukup bagus. Nah, diskon biaya transaksi juga, ada inisiatif dan airdrop-nya juga ya, ada stabilitas ekosistem dan deflasi juga. Jadi ini menganut mekanisme deflasi ya. Kalau kalian lihat sendiri untuk SYN ini ya, itu di jaringannya Ethereum. Sedangkan kalau kita lihat dari Bridge, ini di jaringannya Solana ya kan. Nah, dia juga sebagai stabilitas ekosistem dan deflasi. Ya, itu adalah beberapa fungsi daripada F ini. Oke, semoga saja ini token bisa grow up di di bulan depan. Oke ya. Terus yang berikutnya itu ada si Budi Pengu. Nah, Budi Pengu ini adalah salah satu meme coin yang cukup hype juga. Nah, Budi Pengu ini udah ada salah satu entitas besar yang ngajuin untuk ETF-nya. Jadi ini cukup menarik ya untuk Budi Pengu ini. Nah, Budi Pengu ini memiliki supply 88,88 billion ya. Jadi suplainya cenderung banyak, tapi harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan SYN tadi. SYN tadi kan 20 di belakang koma dengan kepala 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini kepala 1 dengan 10 di belakang koma. Ya mengingat market cap-nya juga jauh lebih gede ini gitu kan. Nah, terus di sini kalau kita berbicara tentang si Pengu ini, ya Pengu ini ya memiliki fungsi dan utilitas daripada si Pengu sendiri kan sebagai token governance juga ya, sebagai token governance, terus dia juga sebagai reward dan airdrop juga. Ada integrasi terhadap ekosistem fisik ya, integrasi NFT dan ekosistem fisik gitu. Ada partisipasi dalam game dan metaverse-nya juga untuk si Pengu ini. Terus ada jembatan lintas rantai atau yang sering kita sebut sebagai cross chain gitu, Bro ya. Nah, kalau kita berbicara untuk tokenomik daripada Pengu ini untuk airdrop komunitas kan itu 50%, untuk tim dan vesting 17 sampai 29%. Sebenarnya untuk tim tinggi juga ya, Bro. Kalau tim itu di bawah 20% ya, itu masih oke lah. Tapi ini 29% nggak masalah lah ya. Oke, jadi ya ini beberapa kelebihan daripada si Pengu ini ya. Untuk likuiditasnya lumayan 12%, Bro ya. Untuk public go dan inisiatif 4,8%. Oke. Terus kalau kita melihat atau mengacu pada komunitas, di sini 71% komunitasnya masih bullish gitu ya. Dan ya semoga saja Pengu ini bisa grow up juga. Dan ya semoga saja rekan-rekan semua dari salah satu dari ketiga altcoin ini kalian punya ya kan. Ini ada F atau Sin Futur ini, ada Bridge atau DBR ini, ya silakan kalian lihat-lihat sendiri. DBR pun market cap masih kecil under 100 juta. Kalau kita lihat dari market cap-nya si Sin ini baru di 17 jutaan ya. Jadi cenderung masih kecil juga ya. Semoga saja ketiga altcoin ini di bulan depan bisa grow up lah. Syukur-syukur ini bisa kill zero untuk Bridge sendiri. Syukur-syukur dia bisa kill zero juga ya untuk Budi Pingu ya harapannya dia bisa kill zero juga. Amin ya. Oke, jadi ini dulu ya 3 altcoin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Nice, sampai jumpa di video yang selanjutnya.